Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang doa pemimpin yang adil, maka perlu diketahui bahwa pemimpin yang adil ibarat bayang-bayang Tuhan. Sebab pengambilan kata adil berasal dari salah satu nama Asmaul Husna. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Adil. Allah yang Maha Adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional dan tepat. Kebalikan adil adalah zalim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan sifat dan perilaku zalim atas dirinya, dan ia juga diharamkan atas diri hamba-hambanya. Perilaku adil akan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, sebagaimana zalim akan menghadirkan bencana, musibah, dan malapetaka. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim itu atas diriku, dan telah aku jadikan zalim di antara kalian itu sesuatu yang diharamkan. Karena itu, janganlah kalian saling berlaku zalim." Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni disebutkan Al-Imamul Adil, was-saimu hatta yutrifa, was-saimu hatta yuftira, wa da'watul madlumi yarfa'uha Allah fawqal sahab wa yaumal qiyamah. Saya ulangi hadisnya. Al-Imamul Adil, was-saimu hatta yuftira, wa da'watul madlumi yarfa'uha Allahu fawqas sahab yaumal qiyamah. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi hak-haknya. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Mengapa doa pemimpin yang adil itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah? Karena di pundaknya terletak berbagai pengharapan hajat hidup orang banyak. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang masyhur, ketika Umar bin Khattab sedang menjabat sebagai khalifah, saat itu Gubernur Mesir Amr bin As mengadu tentang musim paceklik hebat dan berkepanjangan yang menimpa kaum muslimin di negeri itu. Sungai Nil yang menjadi sumber penghidupan rakyat banyak tak lagi mengalirkan air. Umar bin Khattab lalu memanggil Amr bin As untuk datang ke Madinah. Sang khalifah lalu berkata, "Wahai Umar, wahai Amr bin As, bawalah suratku ini, lalu lemparkanlah ia ke Sungai Nil." Isi surat itu berupa doa sang khalifah. Dalam surat itu Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang adil memanjatkan doa, "Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau." Sejak saat itu Sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Al-Imamul Adil. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat itu, hari kiamat. Tidak ada perlindungan siapapun kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan jaminan perlindungannya adalah pemimpin yang adil. Dari Abdus Samad bin Yazid al-Baghdadi, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku. Ada yang bertanya kepada Fudail, kenapa bisa begitu? Fudail menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa pemimpin yang adil kelak akan disandingkan di dalam surga bersama para nabi dan rasul, para syuhada, siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran agama Islam, dan orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin berkhianat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ma'qil ibni Yasari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdi yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Ma'qil bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, bahwasanya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, begitulah betapa penting doa seorang pemimpin yang adil. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik doa untuk dirinya, keselamatan keluarganya, dan lebih-lebih terutama dia berdoa untuk rakyatnya. Semoga kita memilih pemimpin yang senantiasa berdoa untuk kebaikan dan kemakmuran rakyatnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.